itu akan jadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup setiap orang. Bentuk ujian dan mungkin Allah meminta kita untuk lebih bersabar dan lebih banyak untuk berbuat baik misalnya. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Ismawan Amir ataupun Ustadz Ismawan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ini Ketua Masikapreneur Sulawesi Selatan dan juga sebagai Direktur Entrepreneur RPI dan juga menggagas TDA Maros. Oke. Banyak kegiatan dan berfaedah. Ya begitulah, kita harus membangun value creation untuk anak muda sehingga hal-hal yang baik harus dikembangkan. Yang paling penting adalah dunia aman, akhirat pun sama. Iya, harus sejalan. Harus sejalan. Iya. Ya, oke, baik. Ini saya boleh tahu atau mungkin dijelaskan sedikit tentang Ketua Masikapreneur Sulawesi Selatan sejak kapan? Jadi Masikapreneur itu di Sulawesi Selatan baru dan baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya. Kita baru memulai menggagas Masikapreneur karena perkembangan dunia entrepreneur itu sangat penting sehingga kita mencoba mengajak anak-anak muda untuk menjadi bagian dari Masikapreneur. Lebih ke anak milenial gitu Pak ya? Enggak juga. Masikapreneur konsen pada pengembangan UMKM. Oke. Dan Direktur Entrepreneur RPI. Iya. Kepanjangannya RPI adalah? Jadi kemarin itu kita menggagas organisasi nasional namanya Rumah Produktif Indonesia. RPI, Rumah Produktif Indonesia. Iya betul. Itu bertepatan dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga teman-teman di Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan menginisiasi satu organisasi namanya RPI. Bagaimana bisa produktif di rumah. Nah, di dalamnya itu ada satu unit entrepreneur. Nah, kebetulan di situ dapat lagi tugas untuk mengembangkan bagian entrepreneur lagi. Iya, betul. Berarti ada background entrepreneur dong, entrepreneurship ada dong. Apa ya, kita ya sejak kecil diajari menjual, sehingga saya pikir di masa-masa seperti ini itu sangat membekas juga di pribadi kita masing-masing. Sejak kecil sudah jualan. Iya. Nanti kita akan bahas itu. Boleh. Karena saya akan bacakan. Ini kalau kita baca datanya panjang ini Pak. Enggak. Iya. Ini Ustadz juga sebagai Advisor for Branding and Marketing Speedy. Iya. Sekolah Putri Darul Istiqamah. Iya. Ya kan? Dan juga sebagai CEO Fahma Global Industry. Oke. Sebuah perusahaan eksportir furniture ke Asia, Eropa dan juga Australia. Iya betul. Sejak kapan perusahaan tersebut? Itu sejak 2018. Baru. Banyak duit dong. Enggak juga. Tapi kalau banyak alhamdulillah. Dijualnya ini kan ke luar negeri kan? Bukan Iya. ke Asia saja tapi Eropa, Australia juga dapat. Iya, kita jualnya pakai dolar. Pakai dolar. Iya, jadi kalau dolar naik ya alhamdulillah. Iya. Tapi sebenarnya kalau dolar naik ya bahaya juga ya untuk Indonesia. Yes. Tapi ke bapaknya, ke Ustadznya aman dong. Kalau eksportir mereka lebih suka kalau dolar naik. Ya, dan juga termasuk orang pelayaran. Oh gitu ya? Iya dong. Ya kan mereka kan gajinya adalah dolar. Iya, dibayar dolar. Iya, berbicara masa dolar, kenapa nggak diekspor juga ke benua Amerika? Sebenarnya kita juga mengembangkan ke Amerika, cuman belum ketemu aja orangnya. Belum ketemu orangnya di sana. Pernah kita mencoba untuk satu negara bagian di sana, tapi setelah menghitung budget dan penawaran, nampaknya pihak bayarnya mengatakan bahwa wah, furniture kalian mahal juga ya. Buat mereka mahal. Buat mereka mahal, padahal ketika saya mencoba membandingkan, wah sebenarnya dia udah untung sampai $100. Kita bisa sampaikan dong bahwa kita ada harga, ada kualitas. Iya, saya sampaikan seperti itu.
Tapi mereka masih menganggap itu mahal ya? Mereka menganggap mahal, makanya perang harga itu sebenarnya bukan bagian dari kita, karena kita mendeliverinya lebih pada kualitas. Kualitas. Value kami adalah kualitas. Terjadilah tawar-menawar. Terjadi tawar-menawar dan mungkin belum ketemu aja. Tawar-menawar kalau ekspor impor kan pasti berbeda dong dengan tawar-menawar di bawah sarung. Iya. Saya harus menjelaskan dalam bahasa Inggris. Yes. Dan lebih detail menjelaskan bagaimana proses pembuatan dan pengiriman. Jadi itu dua hal yang sangat penting. Melihat kesuksesan sampai sekarang ya kan, dan juga pernah membawakan workshop ya kan, bisa bikin brand handled by Mr. Subiakto, digital marketing, X-Team funneling by Dewa Eka Prayoga, kemudian smart business map MAP by Mr. Budisman Prasdir dari Sari Husada. Iya. Ini banyak sekali kegiatan dan juga pengalamannya. Itu semua guru-guru saya. Jadi tempat kami belajar, dan apa yang kami pelajari itu kemudian bisa dimanfaatkan di Sulawesi Selatan. Diaplikasikan di situ. Iya, saya membantu teman-teman UKM untuk bisa berkembang gitu. Oke. Ketua Masika Preneur Sulawesi Selatan, Direktur Entrepreneur RPI, dan juga menggagas TDA Maros. Ya kan, itu kan 3 kegiatan itu kan mungkin bisa dikatakan sejalan ya. Iya. Ada hal-hal positif yang banyak bisa kita dapatkan dari situ. Tapi apa bisa diatur waktunya? Untuk sementara kami membangun sebuah tim. Jadi sebenarnya kekuatan organisasi yang kita miliki itu bukan pada personal, tetapi tim yang lebih fokus. Walaupun ada tim, tapi kan kepala juga harus tetap siap siaga ya. Iya betul. Tetapi ya di situ tantangan terbesar adalah membangun sebuah tim dan bagaimana meng-create tim tersebut sehingga bisa berkembang. Membagi waktu antara pekerjaan dan tim dengan keluarga masih mampu? Saya pikir kita diberi waktu 24 jam untuk bisa beraktivitas dan bisa berkarya, saya pikir. Dan dengan keluarga, ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang baik, saya pikir tidak ada masalah. Karena tugas kita sebenarnya sebagai seorang individu itu adalah berdakwah. Berdakwah. Ya, dan dakwah itu banyak macamnya. Tidak hanya berdiri di atas mimbar, tetapi bagaimana mengalirkan kebaikan di semua lini. Termasuk pada saat ada lini seperti ini ataupun organisasi dikerjakan. Iya benar. Termasuk pada saat kita misalnya berorganisasi yang ranahnya adalah pemberdayaan UKM. Nah, bagaimana membawa nilai-nilai dakwah ke tempat seperti itu. Jadi dakwah itu bukan hanya di masjid, tetapi bagaimana dia bisa membumi di masyarakat. Dimanapun berada. Apakah dakwah harus ada ayat atau dalil kita sampaikan? Tidak harus. Menyampaikan hal positif pun sudah berupa dakwah gitu ya. Mengajak orang ke kebaikan itu adalah salah satu bagian. Oke. Baik, saya ingin berbicara masalah anak. Ada berapa Ustadz sekarang? Oke, saya kebetulan di Makassar, lulus di Universitas Hasanuddin, kemudian menikah di pesantren Darul Istiqamah. Menikahnya di sana? Iya. Menikah dengan cucu pesantren, pendiri pesantren. Alhamdulillah. Ini berarti berkah yang melimpah gitu ya, karena dapat jodoh ternyata di situ. Jodohnya di pesantren. Yes. Dan alhamdulillah kami menikah dan mungkin Tuhan baru memberikan anak. 2 kali istri saya harus dioperasi dan mudah-mudahan nanti setelah ini bisa punya anak. Yang paling penting adalah berbuat kebaikan, sabar, ikhtiar, dan pasti akan diberikan jalan sama Allah gitu Ustadz ya. Betul sekali. Ini saya jadi kayak ceramah juga ya Ustadz ya. Kurang dalil aja saya Ustadz. Oh gitu ya. Ya. Saya sebenarnya sungkan dipanggil Ustadz. Dipanggil apa nih bagusnya? Bang Mau aja gitu. Bang Mau. Bang Mau. Iya. Kenapa Bang Mau?
Ada sejarahnya dari nama itu? Teman-teman di kampus dulu memanggil saya Bang Mau. Bang Mau. Iya. Ya katanya lebih dekat aja kalau panggil Bang Mau. Kita berbicara masalah pendidikan kalau begitu. Menyerempet ke kampus, saya ingin membahas dong sebelum kampus. Oh, iya, boleh. SD, SMA, SD, SMP, SMA-nya di mana? Saya di SMP 8 Makassar. SMP 8 Makassar. Kemudian SMA di SMA 5 dan kuliah di Universitas Hasanuddin. SD-nya? SD saya ada 2. Dulu di SD Patompok Makassar, terus pindah ke Nrekang. Saya Karena? kebetulan ikut sama orang tua. Orang tua pindah dinas? Orang tua saya guru di salah satu desa di Kabupaten Nrekang. Oke. Setelah SMP saya kembali ke Makassar. Seperti itu. Di Makassar akhirnya lanjutlah terus sampai di perkuliahan. Iya, betul. Dan mengambil jurusan pada saat itu? Saya jurusan IPA. Malah saya jurusan IPA, bukan jurusan manajemen atau ekonomi. That's the problem. Menjadi seorang ketua pemimpin dan sebagainya, tapi jurusannya justru IPA. Iya. Semasa kampus, dulu memang kita diamanahi untuk memimpin sebuah lembaga di Universitas Hasanuddin. Namanya Koran Kampus Identitas. Jadi sejak kuliah, itu kuliah di jurusan kelautan, tetapi lebih banyak bergaul di sospol, sosial dan politik. Oke. Kayak gitu. Disitulah belajar untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan banyak orang. Iya, di situ. Dan passion saya sebenarnya dulu adalah NGO. NGO. Makanya setelah tamat 2 tahun bergelut di Jakarta, aktif pada satu NGO yang concern pada pengembangan pulau-pulau terluar. Jadi tugas kami adalah bekerja untuk pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar. Kalau kita melihat track record ataupun pengalaman hidup Bang Mau, ya, ini bisa dikatakan bahwa, wah, tidak ada kerikil sama sekali gitu loh. Proses pasti ada hidup susah dong ya. Iya. Pernah merasakan susah gak sih? Apa ya? Bagi saya susah itu susah dan senang itu semua orang pernah merasakan. Dan kalau saya melihat itu adalah sebuah seni ya. Seni mengelola perasaan aja. Makanya ketika kondisi susah, saya tetap merasa bahwa itu harus disyukuri. Harus disyukuri dan harus dilewati dengan lapang dada. Betul. Kenapa harus disyukuri? Karena itu akan jadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup setiap orang. Termasuk misalnya perjalanan hidup kami gitu. Perjalanan hidup kami berkeluarga yang kemudian anggap ada ujian dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya belum punya anak dan 2 kali istri saya harus dioperasi, sehingga itu menjadi bentuk ujian dan mungkin Allah meminta kita untuk lebih bersabar dan lebih banyak untuk berbuat baik misalnya. Berarti pada saat diberikan masalah harus berpikir positif bahwa ini bukanlah sebuah ujian yang membuat kita jadi down. Iya dong. Masalah itu harus dilewati dan prinsip saya everything is possible. Everything is possible. Yes. Dan every problem has a solution. Iya. Semua masalah ada solusinya. Tinggal membangun mindset itu di kepala kita ya. Bagaimana kita membangun mindset bahwa masalah yang kita punya itu bukan karena orang lain, tetapi memang harus kita hadapi. That comes from me and I have to find the solution. Iya. Gitu. Harus seperti itu mungkin Ustadz ya. Iya, harus seperti itu. Saya panggil Ustadz aja deh ya. Oh, yaudah. Karena mendengarkan pembicaraan kita jadi serasa saya lagi diserami oleh pelajaran-pelajaran agama ini. Boleh. Ustadz ya, lebih enak Ustadz saya merasanya. Apalagi menggunakan seragam, bukan seragam ya, menggunakan batik seperti ini. Memang cinta batik ya? Iya, saya memang suka batik. Koleksi batik berarti? Koleksi enggak juga, cuman kebetulan teman saya salah satu pengusaha batik di Jakarta. Endorse. Jadi setiap ketemu pasti bertanya gitu. Ini ada lagi.
Di endorse berarti ya. Eh, Ya, sudah ada berapa koleksi batik di rumah oleh temannya tersebut dan juga dari tempat lain? nggak banyak. Gak banyaknya berapa? ya? Ya, di bawah 10 ya. Di bawah 10 masih memikir. Biasanya kayaknya nih Nggak banyak. saya curiganya 20-40 nih. Enggak. Bisa dibagi satu ke studio. Batik yang Ustadz paling suka itu dari mana? Pulau Jawa pasti ya. Dari Jawa. Ya di mana kotanya? Pekalongan kah? Solo kah atau di mana? Iya, Pekalongan. Pekalongan. Ah, Jogja. Kalau Jogja enggak, Pekalongan. lebih suka ke Iya. Pekalongan. Ada koleksi batik Pekalongan pasti ya. Eh, Atau temannya dari Pekalongan tadi akhirnya di endorse lah untuk iya, teman kami sama-sama di Relawan Sedekah Rombongan. Kebetulan dia penjual batik Mhm. dan orang asli Pekalongan. Asli Pekalongan. Iya. Makanya sekarang kalau ditanya Jogja, Pekalongan, Solo tetap Pekalongan. Iya, dia Pekalongan. Ya karena endorse. Ya, Ustadz, saya pengen tahu dong hobi Ustadz selain daripada kegiatan-kegiatan sebanyak itu, sepadat itu, hobinya masih sempat melakukan hobi kah? Hobi apa ya? Berenang kali ya. Suka berenang. Suka. Terakhir berenang kapan? Berenang itu kebetulan di pesantren ada kolam renang, jadi kami biasa memanfaatkan berenang di setelah subuh. Setelah subuh. Iya, subuh hari. Itu bukannya dingin tuh? Ya nggak apa-apa, kan berenang di setelah subuh itu bagus untuk kesehatan. Kalau anak pesantren subuh udah bukan sesuatu hal yang lumrah ya, tapi kalau anak-anak mungkin seperti saya yang kerjanya malam, subuh mungkin habis sholat subuh tidur lagi gitu kan. Soalnya kan kolam renangnya itu kolam renang putri. Jadi di masa pandemi ini lagi kosong. Tetapi di hari-hari biasa itu jam 7 itu sudah harus kosong. Maksudnya kita masuk 5:30 sampai 6:30. Karena di sekolah Putri Darul Istiqamah ada satu kolam renang khusus untuk putri. Putri. Iya, jadi orang-orang umum juga bisa ke sana. Oh, open for public juga. Iya, terbuka untuk umum, tetapi syaratnya satu. Apa itu? Harus Iya, putri. Harus perempuan. Oke, besok kita pakai jilbab ke sana ya. Oke, baik. Kita bermain games boleh Ustadz ya? Boleh. Yes. Kapan lagi mengajak Ustadz bermain games di studio kita? Ini kita akan bermain games, pilih cepat. Ustadz tinggal menjawab pertanyaannya saja dengan cepat antara dua pilihan tersebut. Pilih mana dan nanti saya akan tanyakan alasannya. Oke. Yang pertama adalah makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Favoritnya adalah Coto Makassar. Contoh Makassar. Oke. Berarti hal-hal yang tidak berkuah tidak terlalu tidak disenangi ya. Kurang afdol kalau misalnya makan tidak ada kuah gitu. Lebih suka memang yang berkuah, lebih basah. Lebih basah. Oke. Saya agak sedikit. Oke, baik. Selanjutnya adalah anak terjun, semisal nanti dikarunin anak ya, semoga ya. Iya. Anak Amin. terjun ke politik atau jadi pengusaha? Pengusaha. Pengusaha, karena latar belakang juga pengusaha. Kalau pengusaha dia bisa jadi politikus. Oke, tapi kalau dari politik ke pengusaha bisa gak? Sebenarnya bisa, tetapi untuk jadi seorang politikus dia harus punya modal dasar menurut Bourdieu bahwa ada 4 yang harus dia miliki. Yang pertama? Modal sosial, Oke. modal finansial, modal networking, dan satunya apa lagi ya? Modal pengetahuan kali ya? Modal pengetahuan. Iya, Ilmu. ilmu. Yang berikutnya adalah liburan di hotel bareng keluarga, bareng istri, honeymoon setiap hari berarti pada saat ada libur, atau di alam terbuka. Biasanya kalau dengan istri kemana? Di alam terbuka. Lebih suka di alam terbuka. Rekreasi biasa berarti ya? Biasa ke Malino, ke Tompo Bulu, karena lebih menantang. Habis taping ini kan ke Malino, berarti liburan juga sama istri. Oke, Ustadz, pertanyaan terakhir saya, kalau disuruh pilih nyanyi atau acting? Pilih acting. Kenapa nggak suka nyanyi atau nggak bisa nyanyi? Dulu kita penyanyi nasyid, tapi suara saya selalu false gitu. Dikit dong kalau di nasyid, lagu yang disukai. Oke, saya minta lagunya yang zaman sekarang atau zaman dulu nih? Zaman dulu siapa ya? Kalau zaman dulu kan ada siapa tuh? Dulu Bimbo. Bukan. Apa sih? Itu bukan sih. Ada Raihan, Ya, kan? Ada yes. Izzatul Islam. Saya suka Raihan, coba.
Apa ya? Dikit dong Ustaz. Tapi Nggak berangkat ke Malino nih kita nih. lagunya soal apa ya? Yang ada dakwahnya dalam. Sepohon kayu daunnya rimbun. Lebat. Kok justru saya yang hafal liriknya. Lebat bu. Atau yang lain? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya Serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? 2 kali Oh sih Ustaz. iya. Jadi saya ulang ini. Diulang di bagian ref. Oke, saya. Walaupun Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? viewers BDD, kita informasikan bahwa di studio kita juga membuka les vokal. Murid pertama adalah Ustadz. Ya, Halo. terima kasih banyak sudah menyempatkan diri sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita masih pengen ngobrol panjang, cuman karena Ustadz sudah harus berangkat lagi, ada beberapa kegiatan lagi. Dan saya doakan semoga cepat diberikan keturunan, Amin. anak-anak yang lucu dan bermanfaat buat semuanya. Dan insya Allah mereka jadi penghafal Quran. Amin, itu yang paling penting ya. Untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Yes, dan juga sehat. Amin. Sang istri tercinta sehat selalu. Amin. Dan semua kegiatannya bisa diatur sebaik mungkin. Amin. Dan bisa keluar dari pandemi, itu paling penting Ustaz ya. Iya betul. Iya. Saya kira itu penting sebab kita harus terus berkarya. Apalagi anak muda ya. Yes, betul sekali. Terakhir saya pengen tanya, seganteng ini ada nggak yang biasa gombal-gombal di sekolah? Kalau itu nggak terlihat ya. Tapi ganteng luar biasa loh Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi. BDD Indonesia pamit mundur, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.